Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah instrumentasi dalam konseling 2. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep intelijensi dan jenis-jenis tes. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota dari kelompok 1, yaitu Adelina Christine, Ade Elsa Fadila, Gali Rahmadan, Ega Puspitasari, Muhammad Firmansyah, dan Sri Anissa Walinda Rahma. Nah, itulah nama-nama anggota dari kelompok 1. Selanjutnya, saya Adelina Christine akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian intelijensi. Pastinya teman-teman tidak asing lagi mendengar kata intelijensi, baik itu di buku, majalah, atau koran, ataupun mendengar di televisi. Tetapi apakah teman-teman tahu apa arti dari pengertian intelijensi ini? Nah, secara umum, pengertian intelijensi adalah suatu kemampuan umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Sedangkan menurut beberapa ahli, yaitu Heath Goddard pada tahun 1946 mendefinisikan intelijensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Nah, jadi bisa disimpulkan intelijensi atau bisa disebut kecerdasan ini adalah suatu kecakapan atau kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang mencakup berbagai komponen seperti kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, kemampuan dalam berpikir untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan, dan sebuah skill untuk belajar dari kejadian atau pengalaman yang didapat ataupun yang dialami. Nah, kepribadian seseorang pun juga dapat dinilai dari intelijensinya. Kenapa? Karena banyaknya ragam intelijensi pada setiap individu yang tentunya berbeda-beda. Kecakapan atau kemampuan khusus seseorang pada bidang tertentu juga dapat dinilai dari intelijensinya. Contohnya, jika kita atau teman-teman mempunyai teman yang dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tepat, padahal dia hanya mendengar lagu itu sekali saja, tentunya kita hanya akan menilai dia suka menyanyi. Padahal sebenarnya ia memiliki intelijensi atau kemampuan di bidang musikal yang lebih baik dibandingkan orang-orang lain yang di sekitarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi tes intelijensi. Yang pertama, faktor genetika. Genetika atau yang bersifat genetis artinya memiliki sumber asal yang bersifat turunan. Maksudnya di sini adalah kemampuan atau intelijensi seseorang bisa didapatkan dari kedua orang tuanya, baik itu dari ayah maupun dari ibu. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Mengapa lingkungan bisa menjadi faktor intelijensi? Alasannya karena segala hal yang terjadi di lingkungan dapat memberikan dampak terhadap sisi kognitif kehidupan kejiwaan seseorang. Nah, karena memberikan dampak terhadap kejiwaan seseorang, tentu saja akan berpengaruh juga terhadap kemampuan atau intelijensi seseorang tersebut. Yang ketiga, faktor genetika dan lingkungan. Genetika dan lingkungan adalah sintetis dari lingkungan dan genetis, yaitu landasan intelijensi yang terjadi akibat adanya pengaruh lingkungan. Baiklah, terima kasih kepada Ega yang telah menjelaskan faktor yang mempengaruhi tes intelijensi. Kemudian saya, Muhammad Firmansyah, akan menjelaskan sejarah tes intelijensi. Pada abad 15 di Cina telah berlangsung usaha untuk mengukur kompetensi para pelamar jabatan sebagai pegawai negara. Untuk dapat diterima sebagai pegawai, para pelamar harus mengikuti ujian tertulis mengenai pengetahuan Konfusian klasik dan mengenai kemampuan menulis puisi dan komposisi karangan. Ujian ini berlangsung sehari semalam di tingkat distrik. Kurang dari 7% pelamar yang biasanya lulus ujian tingkat distrik tersebut kemudian harus mengikuti ujian berikutnya yang berupa kemampuan menulis prosa dan sajak.
Diferensiasi kemampuan pada jenis pekerjaan yang berbeda tidaklah dapat dilakukan dengan hanya mengujikan satu bidang kemampuan saja. Apabila pekerjaan yang dapat dimasuki oleh para Mandarin itu memang pekerjaan yang menuntut pengetahuan luas mengenai sastra dan kemampuan mengarang, maka sebenarnya apa yang dilakukan para penguasa Cina waktu itu dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip pengukuran yang berkembang lebih akhir dan masih dipegang sampai sekarang ini. Baru pada awal abad 19, ujian semacam itu mulai dihilangkan, sejalan dengan pesatnya kemajuan universitas-universitas. Kemudian, tes intelijensi kelompok akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Gali Ramadan. Kepadanya saya silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tes intelijensi kelompok. Sejalan dengan perkembangan tes intelijensi individual, yaitu yang dikenakan pada subjek secara individual, mulai pula dirasakan perlunya tes intelijensi yang dikenakan pada sekelompok individu secara serentak ataupun tes kelompok. Adapun contoh dari tes intelijensi kelompok yaitu Army Alpha dan Army Beta. Sejak tahun 1918, banyak perkembangan tes intelijensi kelompok baik yang diadaptasi dari tes Army maupun dengan model tersendiri, baik dalam dunia pendidikan, industri, dan bidang lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah beberapa tes inteligensi populer. Berikut ini beberapa alat tes inteligensi yang banyak digunakan oleh para ahli psikologi dunia adalah Stanford Binet Intelligence Scale, revisi terhadap skala Stanford Binet yang diterbitkan pada tahun 1972. Selain norma penilaiannya yang diperbarui, sebenarnya dapat dikatakan hampir tidak berbeda dari edisi tahun 1960, karena sehingga revisi 1972 dapat dianggap sebagai semacam restandarisasi terhadap edisi 1960. 14 materi yang terdapat dalam skala Stanford Binet berupa sebuah kotak yang berisi bermacam-macam benda mainan tertentu yang akan disajikan pada anak. Ada 2 buah buku kecil yang membuat cetakan kartu-kartu. Ada sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skornya, dan sebuah petunjuk pelaksanaan pemberi tes. Karena tes dalam skala ini dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia dewasa. Dalam hal ini, masing-masing tes untuk setiap level usia berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Karena skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Skala ini tidak cocok untuk dikenakan pada orang dewasa, sekalipun dengan terdapat level usia dewasa dalam tesnya. Adapun versi terbaru skala Stanford Binet diterbitkan pada tahun 1986. Dalam revisi terakhir ini, konsep inteligensi dikelompokkan menjadi 4 tipe penalaran yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Inteligensi penalaran verbal atau yang dimaksud kosakata dan keganjilan. 2. Inteligensi penalaran kuantitatif atau yang dimaksud dengan tes kuantitatif dan rangkaian angka. 3. Inteligensi penalaran visual abstrak atau yang dimaksud dengan melipat kertas dan mengkopi. Dan yang keempat, inteligensi penalaran jangka pendek atau yang dimaksud dengan memori kalimat dan memori sajian urutan benda. Selanjutnya, jenis-jenis intelijensi. Tes intelijensi sendiri memiliki berbagai macam jenis. Berikut macam-macam intelijensi yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada tes Binet. Tes ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905, tempatnya di Prancis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Jadi, dengan melakukan tes Binet, kita bisa mengetahui kemampuan mental sendiri atau orang lain. Selanjutnya, tes Wechsler Intelligence Skill for Children. Tes ini digunakan untuk mengukur fungsi intelektual yang lebih global dan digunakan pada anak usia 8-15 tahun saja.
Selanjutnya, tes Wechsler Physical and Primary Scale of Intelligence. Alat tes ini dirancang untuk anak-anak yang belum masuk sekolah atau tingkatan taman kanak-kanak. Dimulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun saja. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan. Jadi, orang tua mengetahui karakteristik keterlambatan atau kesulitan yang terjadi pada anaknya. Selanjutnya, tes Intelligence Structure Test. IST merupakan alat tes yang kompleks dan memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Dengan begitu, individu dapat mengetahui IQ total dan pembagian. Dan tes ini telah diadaptasi di negara kita. Selanjutnya, tes Standard Progressive Matrices. Tes ini digunakan untuk mengungkap faktor general atau kemampuan umum seseorang. Selanjutnya ada tes Advanced Progressive Matrices. Tes ini digunakan untuk mengukur kinerja intelektual bagi individu yang memiliki intelijensi di atas rata-rata. Jadi, yang memiliki intelijensi di bawah rata-rata tidak bisa mengikuti tes ini. Selanjutnya, Culture Fair Intelligence Test. Tes ini merupakan salah satu tes intelijensi yang sering digunakan oleh psikolog di Indonesia. Selanjutnya ada tes Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini digunakan untuk usia sekitar 16-75 tahun atau lebih. Tes ini digunakan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa saja. Selanjutnya ada tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Tes ini digunakan untuk melihat standar intelijensi di Indonesia. TIKI dibagi menjadi 3, TIKI dasar untuk anak SD sampai SMP, TIKI menengah untuk anak SMP kelas 3 sampai SMA, selanjutnya ada TIKI tinggi untuk perguruan tinggi sampai orang dewasa. Selanjutnya ada tes Color Progressive Matrices. Tes ini digunakan untuk anak-anak pada usia 5 sampai 10 tahun dan orang dewasa. Tes yang terakhir ada SON atau Snyder-Omener Verbal Skill. Tes ini digunakan pada usia 3-16 tahun. Tes ini bukan untuk orang normal saja, namun juga untuk anak-anak disabilitas seperti tunarungu dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.